uh, mengenai Raspberry Pi, bilangnya Raspberry Pi ya Pak, ada Raspberry Pi. Pi kan Pak? Pi. Pi. Apa ya? Tapi banyak. Tapi kalau si apa itu yang buatnya itu si Upton itu bilangnya Pi, Raspberry Pi. Gitu. Oke. Oke. Selamat selamat sore. Karena Pi ya, Pi ya. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih udah hadir. Terima kasih juga untuk Poki. Kongkil 2 Raspberry Pi Project ITCG. Jadi kalau banyak bilang itu Raspberry Pi, ada disingkat RPI, ada dibilang Raspi, yang mana aja nggak masalah kan gitu. Jadi kalau terminologinya itu Raspberry itu single board komputer bilangnya. Jadi bukan hanya Raspberry aja, banyak yang lain. Misalnya Kubi board namanya, atau yang lain-lain board-board yang kecil atau board Arduino itu dibilang sama single board komputer gitu. Ini jadi demonya udah ini nih kayak gitu. Jadi dia memang sengaja didesain untuk mini, seukuran credit card size gitu. Tapi ada yang KB board itu agak sedikit lebih besar dia. Yang di bawah apa aja Pak? Ada banyak board juga, Arduino dan lain-lain board-boardnya kayak gitu. Jadi memang didesain sesimpel gini gitu. Nah, kalau Raspberry ini, kalau sejarahnya itu didesain itu gini, kenapa dibuat komputer sekecil ini? Jadi yang kan didesain pertama kali di UK sama kalau nggak salah University apa gitu, Manchester kalau nggak salah, atau yang lainnya, atau beberapa gabungan itu. Jadi mereka gini, idenya itu untuk promoting teaching of basic computer science in school. Jadi mengajarkan sedari kecil anak-anak di UK itu untuk mengerti computer science, paling tidak problem solvingnya dari kecil. Dari kecilnya itu umur berapa lah coba kita tebak? Hah? SD udah besar kali. Iya gitu. Ya balita, serius balita gitu. Jadi kalau lihat video di YouTube itu, dia belum bisa jalan dan lain-lain, tapi udah megang ini, udah pegang mouse dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Jadi mereka dilatih untuk itu. Termasuklah itu. Jadi bayangin, itu di UK kan dengan fasilitas yang sudah ada tersedia. Bayangin ini kita lakukan di Indonesia. Misalnya kalau kita kan proyek kan mahal untuk pengadaan komputer dan lain-lain itu kan. Dulu kalau nggak salah Pak Ono ada inisiasi namanya Sagulaga ya kalau nggak salah. Satu guru satu laptop, ada yang kayak gitu kan gitu. Tapi kan kita kalau gurunya aja yang ini kan muridnya nggak dan lain-lain kan. Bayangin di daerah itu kalau di Indonesia misalnya dibuat kayak gini, Raspberry dengan harga yang 400 ribuan kayak gitu, kita install OS yang berguna. Dulu ada namanya Edubuntu, udah kita sediain lah semua OS dan lain-lainnya, media pembelajaran, kita install Wikipedia secara offline, bahasa Indonesia di dalamnya, kan mereka bisa akses ini. Nggak perlu monitor kan, nggak perlu seperangkat komputer kan, TV tabungannya bisa, bahkan ini pakai RCA pun bisa. Tahu kabel RCA kan? RCA itu yang gini nih, yang gini. Lu bayangin Raspberry-nya nggak perlu pakai VGA atau HDMI, tapi dia sediakan yang ini, kita koneksinya pakai HDMI yang ke TV-nya. Tapi dia pakai RCA aja bisa, yang kabel yang beginian. Berarti ke TV layar tabung yang masih monokrom, dia kan bisa gitu. Jadi bayangin kalau kalau memang mau bisa didonasiin ke sekolah-sekolah dengan, maksudnya kan kita karena anak TI di lapisan ngerjain aplikasinya, tapi bukan di mempaketkannya, bukan itu maksudnya gitu. Nah itulah filosofinya kenapa Raspberry ini dibuat gitu. Tapi berkembang, termasuk di Indonesia baru booming dari tahun kemarin memang gitu. Ya paling banyak lagi-lagi lah komunitasnya di Bandung. Di Medan yang tahu cuman beberapa lah. Termasuklah Bang Mufi, itu oprek-oprek juga dari PSI. Itu simpelnya, filosofinya RPI itu dibuat. Nah, karena kan kalau hanya sebatas komputer kan nggak mungkin. Kalau lihat spesifikasinya itu, ini yang RAP A namanya. RAP A itu RAM-nya 512, USB-nya 2, LAN card-nya 1, belum gigabyte memang, karena dia nggak diperuntukkan untuk itu. Baru ada colokan HDMI, baru ada audio, ada RCA, kemudian ada ini namanya untuk GPIO, jadi untuk nambah modul dan lain-lainnya bisa di sini, enggak gitu. Baru ada untuk powernya pakai micro USB-nya gitu. Nah
yang kerennya Raspberry ini bisa hidup pakai adapter HP aja bisa, kayak gitu. Nggak perlu harus yang daya yang 5 watt aja dia bisa hidup dan lain-lain. Operating system ya install di mana? Di microSD tadi mana? Jadi dia operating systemnya yang jalan itu kita install di microSD-nya, kayak gitu. Jadi nggak perlu hard disk dan lain-lainnya ke dalamnya, kayak gitu. Sangat simpel. Oke. Jadi karena jadi bahan oprek-oprek murah meriah, tapi bisa melakukan fungsionalitas yang tinggi, sama peneliti-peneliti atau suka yang oprek-oprek itu, cool project yang dikerjain yang ini paling banyak gitu. Jadi media player. Bahkan ada khusus operating system yang didedikasikan untuk media player gitu. Nanti lah untuk coba buka sini. Baru ada home automation. Kemudian ada ya mahasiswa enak tuh torrent box. Gitu. Jadi kita daripada komputer mahal-mahal atau server kita korbanin jadi torrent box untuk seeding, kita jadiin aja Raspberry-nya gitu. Jadi dia operating systemnya dijalankan di microSD. Ya udah kalau mau menyimpan bisa nyimpannya ke NAS atau ke server ke apa? Hard disk kita colokin aja ke hard disk kan bisa kayak gitu. Kemudian ada yang buat radio online dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu ternyata cloud yang kita lihat selama ini dijalankannya hanya pakai mesin ini, bisa jadi di colocation-nya kayak gitu. Tadi kan udah tunjukin kan yang untuk servernya. Baru server cluster. Gitu. Oke. Cool project I've ever operate. Tahun berapa ya? Aku punya ini satu itu tahun 2013. Belinya pesan dari Bandung. Itu pun karena dari Bandungnya itu ada mahasiswa yang dari UK. Jadi dia beli satu box hampir 100 dijual di Bandung. Bayangin dia jadi bisnis juga sama dia gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Dijual di Bandung. Pas aku ke Bandung pesan satu samanya gitu. Sekarang aku punya 2. Satu lagi dapat dari waktu 2013 ada ikut workshop NGN namanya, Next Generation Networker. Jadi ada kuis. Jadi selama materi dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore kan ada materi kayak gini. Jadi setiap akhir sesi selalu ada kuis. Kebetulan juara 2. Hadiahnya Raspberry gitu saat itu. Gitu. Di hari pertama hilang sesi mahal iPhone 5 saat itu, sayang gitu. Jadi dapat Raspberry ya, bersyukur juga gitu dengan nilai kuisnya itu. Sekarang udah mudah carinya, udah banyak toko online yang jual Raspberry di Indonesia. Dulu susah terus yang gitu. Yang pesan yang sama anak Bandung itu sama anak ITB itu. Yang lucunya anak ITB itu Pak, dia anak matematik yang waktu oprek-oprek ini. Gitu yang sama dia itu. Kan lucu kan gitu. Kita anak IT salah jurusan Pak. Bapak serius Pak, dia pesan sampai hampir 100 Raspberry dari UK dijualnya di Bandung. Itu pertama kali masih kenal, yang lupa lah namanya gitu. Itu berarti ini kan 2013, kita 2015 baru oprek-oprek lagi di situ, tapi nggak apa-apa lah gitu. Late starter tapi kalau bisa yang the best lah gitu. Nah, yang pernah pakai torrent box lah. Jadi ada cukup koneksi di kantor buatin lah gitu. Baru smart media itu dulu namanya pakai OS-nya XBMC gitu, XBMC. Tapi sekarang udah banyak OS variannya. Nanti tunjukin beberapa OpenELEC dan lain-lain. Baru yang pernah aku buat itu centralized storage WiFi. Jadi aku punya hard disk 1 tera, film semua dalamnya. Kayak mana lah ini kalau mau nonton itu malas kan laptop, aduh gini. Dari HP kecil kali saat itu. Kayak mana caranya? Jadi aku ya lihatlah dari forum-forum yang DIY itu kan. Jadi rupanya Raspberry-nya colokin hard disk. Pas colokin hard disk rupanya kan ya kita kan nggak tahu listrik dan lain-lain kan. Nggak cukup powernya. Ternyata power hard disk kan butuh tinggi. Jadi kayak mana? Beli lagi lah apa namanya itu? USB hub power katanya. Jadi USB-nya itu harus ada hub powernya. Nah, ini kan yang ini ada USB hub. USB hub ini kan karena dia cuman 5 watt itu nggak cukup. Jadi harus ada powernya lagi untuk menjalankan hard disknya. Barulah dicolokin ke dalam, baru hard disknya detect. Sama OS yang ada yang kemarin itu XBMC diinstal, yaudah filmnya tinggal scanning aja. Dia 1 tera kan butuh hampir 1 jam scanningnya. Yaudah, tapi kita setelah itu udah bisa nonton film dan lain-lainnya. Baru nonton film kalau dari sini aja ke TV nggak keren lah gitu. Jadi kayak mana? Bisa akses WiFi. Belilah saat itu lagi WiFi mode. Sebenarnya kalau dipikir-pikir habis 1 juta lebih juga gitu. Tapi
kepuasan ngoprek-ngoprek. Bayangin install wifi, kita colok nggak langsung detect, harus diinstal modulnya dan lain-lain kayak gitu. Nah itulah senangnya ngoprek itu kayak gitu. Jadi duit terkuras nggak apa-apa gitu, entah kenapa lah gitu. Jadi pada akhirnya dia bisa lah. Jadi aku bisa dari sini bisa, dari mobile bisa untuk mengakses file yang ada di hard disk. Jadi nggak perlu transfernya pindah-pindah lagi. Satu yang udah pernah dikerjain tapi gagal gara-gara nyangkut kasus korupsi. Videotron. Videotron itu tau nggak? Apa? Kayak mana? Hah? Hah? Kok gitu? Bukan. Iya, papan reklame yang besar-besar itu namanya Videotron. Bayangin, tapi ini membuka aib negara lah. Iya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Serius, itu kemarin itu nyangkut kepala kadis apa gitu, kasus korupsinya gara-gara Videotron. Dan itu rupanya kena pun yang di Jakarta kan ada yang pengadaan sampai miliaran itu. Jadi tahu nggak teknologi pembangunan Videotron itu? Ya layar, ya urusan mereka lah, orang-orang yang ngerti layar kan ya. Tuh bayangin, di bawah itu kan ada kayak tabung dan lain-lain itu. Itu ada yang naruh komputer di situ. Komputernya itu VGA colokin langsung naik ke atas gitu. Itu satu yang kami lihat langsung ke lapangan. Kedua, laptop. Jadi dibeli laptop. Jadi dalam pengadaan itu ditaruh laptop di dalam, diinstal operating system Windows lah gitu. Udah jadi kayak ini aja lah, kayak presentasi terus lah dia kayak gitu. Serius kayak gitu. Bayangin. Jadi aku kemarin kan ya diikutkan. Kenapa Pak? Saya udah tahu teknologi satu gini. Jadi pada akhirnya nggak jadi dipakai. Tapi aku mikirnya gini. Kayak mana kalau kita Raspberry kita bisa install server kan, karena dia operating system. Kita bisa install server, kita konekkan misalnya melalui apa gitu kan, GSM atau dan lain. Ya udah, kita buat web base-nya. Kan kita bisa presentasiinnya di layarnya pakai web base. Bayangin kita bisa lihat papan-papan digital yang kayak di luar negeri itu kan, bisa harga saham berubah-berubah dan lain-lain itu. Kontennya pun kita bisa manage. Nah, kayak di Medan lebih lucu lagi. Bayangin kan harus ada ini tampilannya gitu, ada harga pasar dan lain-lain kan gitu. Jadi ada satu orang yang memang tiap hari mengupdate kontennya gitu. Bayangin itu ada 8 di seluruh Medan. Jadi bawain flashdisk lah dengan konten yang berbeda. Serius kayak gitu kerjanya. Itulah dibayar kok update konten dan lain-lain. Tuh bayangin kalau kita bisa meminimalkan kayak gini. Jadi mikirnya jadi riset. Ini kalau bisa kita buat, kita paket dengan bagus, kenapa enggak kan gitu. Dijual dengan enable yang kayak gitu. Oke. Baru ada satu lagi yang aku tahu project yang dikerjain sama lagi-lagi anak ITB nih gitu. Antrian. Print. Logikanya itu pakai komputer nggak kan mahal dong jadinya. Pakai apa coba? Gitu. Jadi kan kalau kita ambil nomor antrian, nomor ini, nomor itu, pakai apa coba? Hah? Pakai PLC bisa gitu. Kalau ngerti PLC kan. Tapi kan kita bisa simpelkan pakai Raspberry lagi kan, karena dia operating system yang bisa diinstal di dalamnya. Dan banyak hal lain lagi idenya gitu. Nah, yang mau tunjukin, masuknya kemari. More projects to Internet of Things, kalau bisa dikerjain gitu. Kalau IGAF itulah tadi salah satunya. Dan ada penelitian lagi dikerjain, bukanlah skripsinya Bang Reja kayaknya. Apa itu, Ja? Yang kemarin server cluster. Bukan itu, sensor itu. Oh, apa sih? Arduino ya, Raspberry kemahalan. Ya gitulah. Nah, di sebagian orang itu jadi pirate box. Pirate box itu gini, nyadar nggak sih kita connect ke internet pakai wifi gratisan atau di cafe dan lain-lain itu secure nggak wifi-nya? Jadi banyak yang pintar, dia buat Raspberry, disediainnya modem, internet dan lain-lain, pokoknya gitu. Baru dia sekalian jalan-jalan ke kemana gitu, diletainnya aja. Ada orang Jerman yang buat kayak pirate box-nya. Operating sistemnya khusus pun ada. Jadi sediainnya. Jadi dia hanya untuk collecting data aja yang connect. Baru dia kumpulin, kan orang kan nggak disekur nih gitu. Atau misalnya kayak kemarin itu ITCG, akses semaumu. Yakin nggak yang adminnya itu nggak ngapain-ngapain kalian connect ke dalam kan gitu kan. Gitu. Jadi pirate box itu kayak gitu. Jadi disediain orang connect aja kan gitu. Tapi tanpa disadarin dia tuh capture data dan lain-lain gitu. Untuk edukasi lah sebenarnya. Sebenarnya dia hanya mau tahu
orang kayak mana psikologinya kalau dikasih wifi gratis gitu, mau pelajarinnya. Baru coba kita bayangin Raspberry ditambah sensor apapun, everything sensor. Nggak tahu mau jadi apa aja kan gitu. Nggak tahu kita bisa buat apa aja ternyata gitu. Banyak hal gitu. Oke, habis. Loh, begitu aja slide-nya. Nah, yang keren itu kita mau buat tadi apa ya? Ini satu-satu lah dulu. Raspberry yang keren itu. Ini situs Raspberry-nya langsung. Sekarang itu udah mudah. Ada namanya Noobs. Noobs itu kayak dulu kalau OS kan, kalau kita install OS ke dalam Live CD kan berarti kita harus burn ISO-nya kayak itu kan. Noobs ini jadi kayak apalah ya. Untuk install Linux yang banyak itu apa sih pilihannya? Di dalam satu flash disk. Ya kayak Blooder. Enggak, misalnya kita mau buat live bukan punya flash disk 16 GB tapi mau kita buat banyak OS di dalamnya. Apa kemarin deh? Bukan putih. Bukan partisi, softwarenya apa? Iya. Jadi kita bisa, jadi waktu kita colokin lupa lah gitu. Bukan unit booting cuma buat satu. Jadi kita colokin lupa lah. Nah begitulah. Jadi Noobs itu gitu. Jadi kita bisa bayangin kita punya satu micro SD 32 GB. Tapi 32 GB-nya itu kita bisa masukin banyak operating system khusus Raspberry. Misalnya aku mau buat dia mau jadi player kayak Smart TV. Nama OS-nya itu apa namanya? Si OS BMC, OS MC dan OpenELEC ini. Yaudah aku install di dalam. Jadi aku nggak harus install yang aku punya kayak gitu. Jadi satu aja tapi ukurannya besar, banyak OS. Besok aku mau hanya untuk browsing aja, ya udah besok pakai Raspbian namanya. Jadi bayangin project di dunia itu sifatnya open source itu untuk mensupport Raspberry itu segini banyak. Inilah operating system yang sudah tersedia untuk kita download dan kita cicipin gitu. Yang paling pertama itu Raspbian. Raspbian itu singkatan dari Raspberry Debian gitu. Jadi Debian yang khusus dibuat untuk Raspberry. Gitulah. Kemudian ada Ubuntu Mate. Ubuntu juga udah rilis. Baru ada Snappy Ubuntu, OpenELEC ini Open Embedded Linux Entertainment Center. Jadi tampilannya sama kayak yang tadi yang kita demoin itu. Baru OSMC. Dulu ada XBMC namanya, Fedora, RISC-OS dan lain-lainnya. Bayangin komunitas-komunitas besar ini sudah mendedikasikan diri untuk Raspberry-nya. Termasuk yang terbaru sekarang Kali Linux. Jadi Kali Linux sudah bisa kita install di situ, di dalam Raspberry-nya. Itu, sesimpel itulah. Itu. Oke. Kalau mau lihat cool project dan lain-lain bisa kunjungin ke yang ininya semuanya. Itu sekilasnya. Ya, saya Pak. RISC-OS. Saya lupa dulu ini, udah lama nggak ngoprek Pak. Tapi nggak apa-apa, kita buka dulu. RISC itu bukannya untuk security juga Pak? Apa sih customized operating? Udah apa Pak? ARM Pak. Memang khusus di compile mereka untuk ini, di build mereka khusus untuk Raspberry juga. RISC-OS Pak. RISC. Nggak tahu Pak yang kayak beda lah Pak yang apa ya. Entah RISC itu namanya sendiri Pak, nggak tahu juga. Yang jelas belum pernah nyoba yang RISC-OS ini. Yang paling banyak itu ya pakai Raspbian lah. Pakai Raspbian baru kita konfigurasi dan lain-lainnya sesuai keinginan kita. Nah, dan kapasitas OS-nya kecil, 100 apa namanya? Kayak Raspbian itu 300 mega dan lain kayak gitu. Karena dia muat di 2 giga pun cukup kalau nggak salah, di 2 giga SD card. Karena dia kan OS-nya di SD card yang kita installnya kayak gitu. Oke. Apalagi info yang penting ya? Core project lah ya. Gitu. Nah, ini yang tadi yang
Baru kayak di UK itu sampai ada kompetisinya untuk bikin Raspberry itu, kompetisi apa yang ada, yang gitu, apa bikin ide apa yang ada. Itu keren juga ya kalau kita kasih Raspberry oprek, idenya bikin apa gitu. Oke. Yang ada itu tadi, atau kita stream YouTube lah, stream YouTube. Nah, termasuk ada yang bangunnya itu pakai quadcopter ini, Raspberry-nya. Mudah-mudahan kencang internetnya. Nah, ini modulnya dibangun apa namanya, buffering. Modulnya dibangun pakai Raspberry, baru di programnya pakai Python. Yang pernah baca itu, baru di GitHub udah ada rilis.